Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang sedang kita bahas adalah kenapa susah beramal soleh. Dua judul sudah kita terangkan. Pertama, karena kebodohan. Kedua, yang dibahas di bulan yang lalu adalah karena i'rad, ghaflah, dan nisyan. I'rad itu berpaling, ghaflah itu lalai, nisyan itu lupa. Dan itu dua di antara sebab-sebab internal. Kita belum membahas sebab eksternal, internal dulu. Itulah yang menyebabkan kita berat beramal soleh. Pertama karena bodoh, kedua karena i'rad, ghaflah, dan nisyan. Sekarang ketiga, masih penyebab internal. Salah satu di antara penghalang untuk melakukan amal soleh adalah fi'lul ma'asi wartikabu dzunub. Melakukan maksiat, bergelimang di dalam dosa. Kemaksiatan tidak diragukan lagi memiliki dampak yang buruk dan berbahaya terhadap iman. Karena iman bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun karena kemaksiatan. Padahal iman itulah yang menjadi baterai bagi kita dalam melakukan amal soleh. Kalau baterainya kuat, dorongan yang diberikan pasti kuat. Dalam alat-alat elektronika, senter baterainya baru, nyalanya terang benderang. Mobil-mobilan baru, maka akan membuat laju mobil itu menjadi kencang, tahan lama. Tapi kalau baterainya sudah lowbat, masuk senter, nyala apa tidak? Nyala tapi ngetetet, remang-remang, lemah cahayanya. Itulah iman dalam diri kita. Kalau iman kuat, memberi dorongan kuat untuk beribadah dan amal soleh. Iman lemah, dorongan untuk melakukan ibadah amal soleh juga lemah. Kadang-kadang tidak menggerakkan orang itu, kadang-kadang menggerakkan tapi sedikit sehingga ibadahnya asal-asalan, tidak berkualitas. Iman ini ibarat baterai bagi kita. Iman ini akan melemah, menurun karena dosa dan kemaksiatan. Berkata para ulama as-salafus salih, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu suka naik, suka turun.
Iman naik karena ketaatan dan iman turun karena kemaksiatan. Ayat dan hadis tentang hal ini banyak. Di antaranya kita pernah singgung, pernah jelaskan. Ketaatan yang dilakukan oleh manusia menyebabkan turunnya hidayah Allah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Mengucapkan yang baik ini ketaatan. Mengucapkan yang baik itu baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat kepada sesama, itu qaulan sadida. Katakan ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maknanya yuwafiqkum lil a'malis solihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepadamu untuk melakukan amal soleh. Jadi ketaatan mengundang turunnya hidayah untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul, melaksanakan sunnahnya adalah ketaatan. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Walhasil seluruh ketaatan menambah iman. Sebaliknya, dosa mengurangi iman. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Jujur ini ketaatan. Karena kejujuran akan menuntun pelakunya untuk berbuat albir. Albir ini dua maknanya. Pertama, melakukan amal soleh selain kejujuran. Kedua, berhenti dari kebiasaan dosa dan maksiat. Siapa yang jujur, Allah beri hidayah untuk melakukan amal soleh atau berhenti dari dosa yang selama ini dilakukan. Itu ketaatan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Dusta ini maksiat. Karena kedustaan menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini juga dua maknanya. Pertama, al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam dosa-dosa yang sebelumnya tidak dilakukan. Karena berdusta jadi berani melakukan dosa itu. Kenapa? Karena ketika berdusta dia maksiat, imannya turun. Kalau iman turun, dorongan untuk beramal soleh kecil, dorongan untuk berdosa dan bermaksiat menjadi besar. Kedua, makna fujur selain al-wuqu' fil ma'asi, al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia taat. Setelah berdusta jadi berhenti dari ketaatan itu. Lihat, pengaruh dosa dan maksiat melemahkan iman, dan lemahnya iman menjadi penghalang untuk beramal soleh. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan dalam kitab Ighathatul Lahafan. Kitab Ighathatul Lahafan ini pernah kita bahas 2 kali berturut-turut. Waktu
i'tikaf Ramadan di Selacau. Poin ini sudah terbahas. Kata Imam Ibnu Qayyim, wala raiba anal kufra wal fusuqa wal ma'asi darajat kama annal imana wal amal salih darajat kama qala ta'ala. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman dan amal soleh juga bertingkat-tingkat. Semakin tinggi kadar kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, kadar iman yang berkurang juga semakin besar. Semakin besar dosa yang dilakukan, semakin besar iman yang tergerus, yang terhapus oleh dosa tersebut. Sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat. Semakin besar ibadah yang dilakukan oleh seseorang, semakin besar iman yang bertambah pada dirinya. Al-Quran menyatakan hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Manusia bertingkat-tingkat di sisi Allah. Walaupun sama-sama beriman, kadar imannya kan beda. Makin tinggi iman, makin hebat ibadahnya, makin tinggi tingkatannya di mata Allah. Itu Al-Quran surah Ali Imran 163. Dalam surah Al-An'am 132 Allah menyatakan walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Bagi masing-masing orang ada derajat tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas amalnya. Darajat di sini umum, baik darajat meningkat ataupun menurun. Tergantung amal. Kalau amalnya baik, meningkat. Semakin baik, semakin tinggi. Kalau amalnya buruk, menurun. Semakin buruk, semakin merendah. Naik atau turunnya derajat seorang hamba tergantung jenis amalan. Amalannya baik, naiknya juga akan semakin tinggi. Amalannya buruk, turun. Semakin buruk, semakin menurun. Maka Al-Quran dan hadis pun menjelaskan bahwa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, kami akan hapus dari kesalahan-kesalahan kalian. Kalau kita menjauhi dosa besar, kalau ada kesempatan untuk melakukannya, tapi kita hindarkan, kita jauhi. Itu ibadah. Selain dapat pahala, terhapus dosa kita. Pernah kan kita kemukakan di pengajian ini juga bahwa membatalkan amal buruk yang sudah direncanakan, kita batalkan. Karena takut kepada Allah, itu ibadah, amal soleh. 3 orang yang berteduh di sebuah gua lalu longsor, guanya tertutup oleh batu, gak bisa keluar. 3-tiganya ngapain? Tawasul dengan amal solehnya masing-masing. Salah satu amal soleh yang dijadikan alat tawasulnya itu adalah membatalkan dosa. Mau zina tinggal prung gitu tanya. Diingatkan kepada Allah, ittaqullah.
Wala taksiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah. Mendengar itu takut, nggak jadi zinahnya. Dibiarkan wanita itu yang sudah pasrah. Lalu orang itu berdoa, ya Allah, kalau yang aku lakukan itu adalah amal soleh yang Engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Seret, bergerak sendiri, keluar mereka. Nah, Al-Quran menegaskan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, kami hapuskan dosa dan kesalahan kalian yang ada. Ini ada kesempatan untuk berbuat dosa besar, tinggal prung gitu, tapi dia cancel, nggak jadi karena takut kepada Allah. Apa kata Allah? Kami hapus dosa-dosa kamu yang ada dan kami masukkan kamu ke dalam surga dengan cara masuk yang mulia. Ayat ini mengandung banyak faedah. Salah satu faedahnya adalah ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau Allah menyatakan kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, berarti ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Juga dalam surah An-Najm 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Milik Allah apa yang ada di langit. Milik Allah apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, agar Allah membalas orang-orang yang telah berbuat buruk dengan keburukan dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan bil husna, dengan balasan yang lebih baik. Siapa orang yang dianggap telah berbuat kebaikan dan dibalas dengan balasan yang lebih baik? Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Itu menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan keji, itu perbuatan baik. Allah balas dengan balasan yang lebih baik lagi. Ayat ini dan ayat sebelumnya mengandung beberapa poin faedah yang sama. Pertama, meninggalkan dosa besar itu ibadah yang agung, dipahalai, dihapus dosa. Yang kedua, dua ayat tadi mengisyaratkan ada dosa besar, berarti juga ada dosa kecil. Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Dirinci atau dibaginya dosa menjadi besar dan kecil perlu. Salah satunya adalah untuk menjelaskan efek yang muncul dari dosa itu. Semakin besar dosa, efek buruknya semakin besar. Semakin kecil dosa, semakin kecil efek buruknya. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sering antum mendengar hadis ini. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun liman bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tadi apabila dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini mengisyaratkan ada dosa besar, berarti juga ada dosa kecil. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari bapaknya. Siapa bapaknya Abdurrahman bin Abu Bakar? Abu Bakar, kan Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman anaknya Abu Bakar. Siapa bapaknya Abdurrahman? Abu Bakar.
Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? 3 kali Nabi menyatakan. Lalu beliau menyatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur. 3 dosa-dosa besar itu, pertama syirik kepada Allah. Kedua, menyakiti kedua orang tua. Ketiga, memberikan persaksian yang palsu. Hadis-hadis semacam ini banyak. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa batasannya? Mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil? Dirinci oleh para ulama. Di antara Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabir itu kan dosa-dosa besar. Ada lebih dari 70 dosa besar di sana. Di muqaddimahnya itu beliau menerangkan batasan dosa besar dan dosa kecil. Di antara dosa besar lah dosa-dosa yang diancam dengan azab baik Al-Quran ataupun hadis. Baik azab di alam kubur ataupun di akhirat. Kedua, dosa besarlah setiap dosa yang berupa mengabaikan perintah Allah yang wajib dan melanggar larangan Allah yang haram. Dan banyak lagi lah yang lainnya. Di antaranya juga dosa besarlah dosa yang diancam laknat oleh Allah. La'anallah al-mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Itu dosa besar, jangan dianggap enteng. Jangan berlindung di balik ini sudah fitrah dari lahir saya laki-laki fisiknya, tapi kok perasaan wanita sehingga menyukai sesama laki-laki. Ada kan? Ini fitrah. Siapa yang memberi fitrah ini? Allah. Makanya tidak salah cara berpikir yang dihiasi oleh argumentasi iblis laknatullahi alaih. Bukan begitu cara berpikirnya. Adanya rasa suka laki ke wanita, wanita ke laki-laki, fitrah apa bukan? Fitrah. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Manusia dihiasi dengan rasa cinta, syahwat kepada para wanita. Ini fitrah. Apakah karena ini fitrah boleh kita lampiaskan semau kita? Enggak. Itu ujian. Tahan, kendalikan. Rasa suka kepada harta, fitrah bukan? Iya. Lanjutan dari ayat tadi, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Dan sesuatu itu harta. Innahu dalam surah Al-Adiyat li hubbil khairi lasyadid. Innahu sesungguhnya manusia li hubbil khair, dalam mencintai al-khair. Al-khair itu harta. Lasyadid. Sangat kuat. Mencintai lawan jenis, laki ke wanita, wanita ke laki-laki, mencintai harta, popularitas, jabatan. Fitrah apa bukan? Fitrah. Punya rasa itu semua punya? Punya. Saya punya gede. Dan normal. Tapi apakah karena ada perasaan itu sebagai fitrah boleh kita lampiasan? Wah, ini ada wanita yang kita suka, dia juga suka pruk ya segahayam, apa begitu? Enggak. Itu ujian. Tahan, kendalikan. Demikian pula fitrah-fitrah yang lain. Kalau ada laki-laki secara fitrah, kata dia fitrah, padahal belum tentu. Ada titik awal. Kenapa dia begitu? Sebelumnya tidak begitu. Ada ayat Allah yang dilanggar menyebabkan begitu tuh. Kalau tuh sudah begitu ada perasaan,
Ingat, itu ujian. Kendalikan, tahan, atur dengan manajemen syar'i. Kendalikan dengan kendali syar'i. Jangan mentang-mentang ada perempuan yang bening, manis, melototin. Loh, kok melototin? Kan fitrah, saya suka, saya normal. Apa boleh begitu? Syariat menyatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wanita juga begitu. Jangan mentang-mentang ada orang ganteng, fresh, segar, dipolototan. Wanita lebih lagi daripada laki-laki. Ingat kisah Nabi Yusuf kan? Iya. Kisah yang sebaliknya, laki-laki karena melihat kecantikan wanita sampai motong tangannya nggak ada. Kisah wanita melototin orang ganteng sampai motong tangannya ada? Ada. Itu fakta loh, jangan dibantah. Jangan protes ahwat. Apakah karena itu fitrah boleh kita lampiaskan? Enggak, kendalikan dengan kendali syar'i. Jadi semua yang dianggap fitrah ada batasan syariat, harus ditahan, harus dikendalikan secara syar'i, jangan dilabrak dan dilegitimasi dengan mengatakan fitrah saya begini dari lahir. Enggak benar. Itu termasuk apa? Dosa besar. Nah, dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak terancam oleh azab, bukan merupakan pelanggaran dari larangan yang haram, bukan berupa mengabaikan perintah yang wajib dan seterusnya. Yang sunnah, mengabaikan yang sunnah bisa berupa dosa besar. Kalau apa? Kalau menganggap rendah terhadap amalan sunnah tersebut. Meninggalkan amalan sunnah bisa dosa besar. Kalau apa? Kalau menganggap rendah terhadap amalan sunnah tersebut. Bukan karena meninggalkan amalan sunnah itu meninggalkannya tidak apa-apa. Tapi menganggap rendah, saya mau karo'oh ku amalan segitu. Satai kukuena tuh. Itu dosa. Karena menganggap rendah terhadap sebuah amal baik yang disyariatkan walaupun dengan hukum yang sunnah. Dan banyak lagi dalil dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, ucapan para sahabat, ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa dosa bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ada yang kadarnya besar biasa, besar sedang, besar banget, sangat besar sekali. Ada yang kecil, sedang, lebih kecil dan seterusnya. Secara umum dosa terbagi kepada 4 jenis seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antaranya beliau menjelaskan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, atau dengan kata yang disebut dengan sebutan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini di Bandung dibahas setiap hari Senin jam 8 besok dengar radio. Susunan Imam Ibnu Qayyim. Poin ini pernah terbahas. Secara umum dosa terbagi kepada 4 jenis. Pertama dosa mulkiyah. Nanti diterangkan dengan contohnya. Kedua dosa syaitaniyah. Ketiga dosa sabu'iyah. Keempat dosa bahimiyah. Sudah, hanya ada 4 jenis dosa dan tidak ada yang kelimanya. Mulkiyah, syaitaniyah, subu'iyah dan bahimiyah. Kita mulai dari yang pertama, dosa al-mulkiyah.
Dosa mulkiyah itu jenis dosa yang tidak layak dilakukan oleh manusia karena berkaitan dengan sifat-sifat rububiyah. Hanya Allah yang berhak begitu. Seperti al-azamah, maha agung. Al-mutakabbir, merasa diri besar, atau al-kibriya, al-jabarut, merasa diri tinggi, sombong, takabur, sok kuasa, atau tersebut termasuk istibadul khalqi, memperbudak orang lain atau pihak lain. Itu hanya layak dilakukan oleh Allah dan itu merupakan sifat Allah. Sifat Allah Qadir, Al-Muqtadir, Al-Mutakabbir, Al-Azim gitu ya. Al-Jabarut, Al-Ulu, Al-Qahir. Itu sifat-sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Makhluk tidak boleh memiliki sifat-sifatnya karena nggak sesuai dengan realita. Makhluk kecil, jangan merasa besar. Makhluk kecil merasa besar disebut takabur. Bahasa kitanya gumede. Orang kecil merasa gede disebut gumede, takabur. Kita rendah merasa tinggi. Kita lemah merasa kuat. Kita ini banyak kekurangan merasa sempurna. Itu dosa mulkiyah. Ini yang pertama. Kedua, dosa syaitaniyah. Mananya dosa yang menyerupai karakter setan. Apa saja? Contohnya hasad, zalim, menipu, berbuat makar, amar mungkar nahi ma'ruf. Harusnya yang disyariatkan apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Setan mas sebaliknya. Amar mungkar, nahi ma'ruf, memerintahkan kepada kemungkaran, melarang dari yang ma'ruf. Dan menghiasi kemungkaran, dosa, maksiat dengan istilah-istilah yang indah, yang bagus. Itu provokator awal memberi istilah bagus untuk perbuatan yang buruk, iblis laknatullahi alaih. Buah atau pohon yang oleh Allah dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa diberi istilah yang menggiurkan. Apa pohon apa? Khuldi. Ala adulluka ala syajaratil khuldi. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi. Khuldi itu abadi. Pohon keabadian yang apabila buahnya dipetik dimakan, kamu akan abadi di surga. Jebakan ini. Bukan jebakan Batman, jebakan iblis. Seperti baik padahal super buruk. Dan sekarang banyak. Perbuatan buruk diberikan istilah yang bagus. Seperti pergaulan bebas disebut dengan sebutan anak gaul. Seperti mengumbar aurat disebut dengan sebutan modern. Mengikuti perkembangan zaman, gokil dan yang sejenisnya tuh. Istilah-istilahnya bagus. Ini menghiasi keburukan dengan istilah yang bagus. Dan itu termasuk dosa syaitaniyah. Termasuk mengada-adakan kebidahan, mengajak manusia kepada kesesatan, kesalahan, kekeliruan. Ini yang kedua. Mana yang lebih besar, pertama apa kedua? Pertama lebih besar. Yang pertama itu bisa sampai kepada syirik dan kufur.
Kedua ini kadar dosanya di bawah yang pertama tadi. Inilah yang kedua. Dosa ketiga sabu'iyah. Sabu itu maksudnya binatang buas. Singa, serigala, macan, ular, buaya, dan yang sejenisnya. Karakter buruk mereka diadopsi oleh manusia, itulah dosa sabu'iyah. Contohnya memusuhi orang lain, emosian, gampang menumpahkan darah, menerkam yang lemah, menganiaya pihak lain, tukang bobok, tukang tarok, tukang nonjok, tukang segala macam keburukan. Kalau bicara sahau kadua gaplok, katelu nyabok, kaopat nonjok, kalima ngajejek, terakhir smackdown. Karakter binatang buas seperti itu, selalu ingin memangsa yang lain, teras-rasan. Dan karakter binatang buas berbeda-beda. Ada yang begitu menerkam mangsa harus dibunuh dulu, dicekik lehernya dengan rahangnya, tak mati. Kalau udah mati udah dimakan. Ada yang hidup-hidup dimakan. Seperti umpamanya serigala, hyena. Hyena itu kalau menangkap mangsa bukannya dicekik ininya dulu, bagian mana aja dulu yang digigit. Rahangnya itu kan kuat, sekali digigit nggak lepas sampai copot dagingnya. Nah, setelah copot dagingnya masih hirup terus digorogotan beteung naheula. Budal wadi lah teh. Kakrejetan kan ya. Kebayang sakitnya ya. Tipikal kejahatan manusia kepada sama manusia ada yang seperti itu. Itu namanya dosa sabu'iyah. Keempat, terakhir, maksudnya terakhir di antara 4 jenis. Bukan terakhir ngajinya masih panjang. Baru sehalaman ini. Biasa Mustami senang, udah terakhir nih, tarikh tamat. Baru 5 menit lebih. Keempat, dosa bahimiyah. Bahimiyah itu binatang ternak. Kambing, ayam, sapi, kayak gitulah, kuda. Mereka tidak memangsa yang lain. Tapi hidup mereka hanya untuk memuaskan 2 hal. Perut dan faraj. Hanya itu. Demi gini nggak ada kuda atau sapi atau kambing yang saling beradu, itu parbut 2. Kalau nggak parbut jukut, parbut ahwat. Yang menang ada hadiahnya ahwat. Ahwat nonton dulu siapa yang menang. Hanya untuk memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Dari sini lahir beberapa jenis dosa seperti zina dan liwat, seperti mencuri, seperti memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti pelit atau bakhil, seperti jubun. Jubun itu pengecut dan seterusnya. Dan itu adalah jenis dosa bahimiyah. Dan dosa poin terakhir inilah yang terbanyak dilakukan oleh manusia. Sekarang hampir setiap tempat, setiap kota di alam dunia ini, manusia hanya berpikir memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Apapun yang mereka cari, baik berupa uang, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, itu hanya sekedar faktor pendukung untuk bisa memuaskan syahwat perut dan faraj. Kalau punya banyak uang kan, makanan apapun bisa dibeli. Kalau punya banyak uang kan, perempuan yang bagaimanapun bisa dibeli.
Apalagi kalau memiliki power, kekuasaan, pangkat, jabatan. Aki-aki goreng patut yang sudah rempok pun itu laku di kalangan janda-janda muda dan para ABG. Betul apa benar nih? Betul dan benar. Saya nggak ngasih pilihan salah, nggak salah. Ada kasus seperti itu. Oleh karena itulah maka orang mencari harta, jabatan, pangkat, popularitas, dukungan dan yang sejenisnya umumnya untuk bisa memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang. Lalu dari sini meningkat kepada apa? Kepada dosa sabu'iyah. Demi harta, demi uang untuk mendukung pelampiasan syahwat perut dan syahwat faraj, dia memusuhi yang lain, dia menzalimi yang lain, dia memangsa yang lain, gitu kan? Setelah semuanya termiliki harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, maka muncul sifat yang paling awal tadi, mulkiyah, sombong, takabur, merasa diri berkuasa, merasa diri memiliki pendukung dan pengikut yang banyak, akhirnya bertingkat-tingkat. Otomatis jenis apapun dari dosa-dosa ini bila dilakukan menggerus iman. Makin hebat, makin besar, makin banyak, makin dahsyat kadar dosanya, makin banyak kadar iman yang terhapus dan tergerus. Selain itu, besar kecilnya dosa juga ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, jenis dosa. Kedua, kadar dosa tersebut. Ketiga, besar kecilnya kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa tersebut. Nanti ada contoh-contohnya. Keempat, tempat melakukan dosa tersebut. Kelimanya, waktu melakukan dosa tersebut. Terakhir, keenam, siapa pelaku dosa tersebut. Walaupun dosanya sama dilakukan oleh orang yang berbeda di tempat yang berbeda di waktu yang berbeda, kadar dosanya bisa beda. Orang bodoh, orang alim, ulama, dan orang awam sama-sama maling. Caranya sama, banyaknya harta yang dicurinya sama. Dosanya sama? Beda. Si alim lebih besar daripada orang awam. Mencuri di bulan Ramadan dan di luar Ramadan sama? Nggak sama. Di dalam Ramadan lebih besar daripada di luar Ramadan. Walaupun jenis dosanya sama, pelakunya sama. Maling di dalam masjid dan di luar masjid sama malingnya. Dosanya sama? Beda. Di masjid lebih besar. Emang di masjid ada maling? Ada. Apa hanya sendal? Tidak. Kain seleng. Ada yang maling? Ada. Di masjid kita, di Selasa, di Masjid Umar bin Khattab, 2 atau 3 kali dibongkar itu si kain seleng. Ada yang malam, ada yang siang, ada CCTV ketahuan tuh. Ada orang dekat, ada orang jauh tuh. Di pengajian ini, ada maling nggak? Semoga di sini tidak ada, tapi hati-hati loh. Malingnya berjenggot, malingnya bercadar. Saya dapat laporan di Bandung ada, di Jakarta lebih banyak.
Itu kalau kenceleng dulu itu hanya diedarkan kantong atau kadang keresek ya. Keresek. Nah kalau akhwat kan diturban kukurudung nah nggak mau pamer dia. Ya masukin, gelirkan. Banyaknya betul nggak sih? Tapi ada juga yang agak lama si horeng ngambil. Diedarkan loh, kok jadi sedikit? Ada yang laporan kayak gitu tuh. Makanya hati-hati di sini kalau kencing sebaiknya jangan dikeresek, jangan di kantong yang terbuka. Di ini aja lah, di kotak, pakai lubang dikit, kalau lubang dikit pasti koin hungkulnya. Agak besar tapi tidak bisa dirogoh gitulah. Bisa dompet masuk ke sana, HP, kunci mobil bisa. Saya nggak memaksa loh. Dan bukan untuk saya, untuk jamaah di sini juga gitu ya. Maling di masjid dengan di luar masjid sama-sama maling, dosanya beda. Itu karena faktor tempat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Ighatsatul Lahafan, kata beliau, wabil jumlah famaratibul fahishah mutawafitah bihasbi mafasidiha. Kesimpulannya adalah tingkatan-tingkatan dosa itu berbeda-beda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Juga sesuai dengan tempat melakukannya, waktu melakukannya, dan pelaku dari yang melakukannya. Seperti contoh umpamanya berzina, itu dosa besar. Tapi berzina ini berbeda dosanya kalau yang dizinahinya wanita lajang dengan wanita yang bersuami. Menzinahi wanita yang bersuami lebih besar daripada menzinahi wanita yang tidak laku atau belum laku. Karena belum laku diobral gratis. Nah, menzinahi wanita yang sudah bersuami tapi orang jauh berbeda dosanya dengan menzinahi wanita bersuami tapi tetangga dekat. Tetangga dekat lebih besar lagi dosanya. Karena ada 3 hak yang dilanggar. Pertama berzinahnya. Kedua, hak suami dari wanita itu, merusak hubungan suami istri itu. Ketiga, hak sebagai tetangga dirusak. Dan lebih besar lagi kalau perzinahan itu dilakukan dengan kerabat. Antara keponakan dengan bibi atau paman. Antara adik dengan kakak, dan yang terbesar apabila perzinahan dilakukan antara anak dengan orang tua. Anak laki-laki berzinah dengan ibunya, anak wanita berzinah dengan ayah kandungnya, maka ini jauh lebih besar lagi. Termasuk si pelaku, kalau umpamanya pelakunya tersebut memiliki motivasi yang lemah untuk melakukan dosa, tapi dia tetap melakukan dosa. Dosanya lebih besar dibanding orang yang melakukan dosa yang sama, tapi dorongan untuk melakukan dosa itu sangat besar. Sebagai contoh umpamanya, Nabi SAW pernah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia, Allah nggak akan ngajak bicara kepada mereka alias dihinakan, dibaudan. Allah tidak akan melirik mereka, dihinakan juga, dicuekan. Allah tidak akan mensucikan mereka, nggak akan diampuni dosa-dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. 3 golongan. 3 golongan ini
para pendosa tapi lemah motivasi untuk melakukan dosa. Walaupun lemah dia lakukan. Apa 3 golongan ini? Pertama, al-usaymituz zani. Manula yang berzina. Orang tua mungkin umurnya sudah 60 ke atas. Syahwatnya sudah 5 watt gitu ya. Dorongan untuk berzina besar apa kecil? Kecil atuh. Nekat atuh dilakukan. Masih agak mending. Afan bukan berarti boleh dan bagus. Masih agak mending, agak masuk akal kalau pemuda gitu ya. Lagi buta tulang, buta daging, buta segala-galana. Lalu terjerumus ke dalam perzinahan. Masih bisa dimaklumi ya. Syahwatnya sedang muncak gitu. Gak ada pasangan gitu. Lalu berzina. Buruk sih, buruk. Tapi agak mending. Bisa dimaklumi. Ini aki-aki. Syahwatnya sudah 5 watt. Nggak tahu bisa, nggak tahu enggak. Tapi tetap angger kekeh gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ailul mustakbir. Orang fakir, orang susah, orang miskin tapi takabur, sombong. Biasanya yang kesombong yang kayak apa? Yang kaya, yang berkuasa itu kan yang sombong gitu ya. Ada alasan nggak? Ada. Kekayaannya, kekuasaannya, pangkatnya, jabatan, pantes sombong. Padahal itu pantes ya tete. Tapi rada-rada dimaklumi lah. Oh pantes ya sama sombongnya dah beunghar. Oh pantas ya tama sombongnya sebab punya kekuasaan. Ini orang gak punya alasan sombong, dia miskin, dia lemah, gak punya kekayaan, gak punya pangkat, jabatan, kekuasaan, pengikut, tapi sombong, takabur. Motivasi dia untuk sombong gak ada atau lemah, tapi sombong. Ini lebih besar dosanya dibanding orang kaya yang sombong. Perbuatannya sama, kondisi pelakunya berbeda. Maka kadar dosanya juga berbeda. Nah, berdasarkan hal itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan bahwa kadar dosa ditentukan oleh kondisi si pelaku. Kata beliau, fa innal ma'siyata idza sadarat mimman dha'ufat minhu dawa'iha kana naqsul imani biha a'zam min naqsihi idza sadarat mimman qawiyat minhu dawa'iha. Apabila kemaksiatan lahir dari orang yang lemah motivasinya, maka kadar iman yang hilang dari diri orang itu karena kemaksiatannya lebih besar dibanding kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang alasan bermaksiat itu begitu besar. Oleh karena itulah maka orang fakir yang takabur atau sombong, orang tua yang berzina, dosanya lebih besar daripada orang kaya yang sombong atau dibanding pemuda yang berzina. Jenis dosanya sama, dilakukan di tempat yang sama, di waktu yang sama, kondisi pelakunya berbeda, maka kadar dosanya pun menjadi berbeda. Dan inilah yang menjadi penyebab seberapa besar dosa yang dilakukan oleh manusia dilihat dari hal-hal tadi. Jenis dosanya, sejauh mana kerusakan yang ditimbulkannya, tempat melaksanakannya, di tempat yang layak atau tidak. Sebenarnya semua dosa tidak layak dilakukan
di tempat manapun. Tapi kalau di tempat ibadah terus berdosa, ini lebih besar dosanya. Mana yang lebih besar dosanya? Maling di Masjid Agung Subang atau maling di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram. Ibadah di sana 100.000 kali lipat, dosa di sana juga 100.000 kali lipat. Emang ada di Masjidil Haram orang yang maling? Ada. Yang kehilangan uang, kehilangan dompet sambil tawaf, ngincer matanya, itu ada dompet di belakang biasanya tuh. Apa kantongnya tuh? Disilet, dibuka, diambil, gitu kan? Lagi tawaf. Di tengah ibadah yang agung, di tempat suci, di dekat Ka'bah, maling. Dosanya 100.000 kali lipat dibanding apabila malingnya di masjid lain. Oleh karena itulah maka besarnya dosa yang dilakukan oleh manusia mempengaruhi besarnya iman yang tergerus oleh dosa tadi. Makin besar dosa, makin besar iman yang terhapus, maka berakibat makin lemah imannya dan makin menjadi penghalang bagi dia untuk beramal soleh dan melakukan kebaikan. Dari sinilah maka kita menetapkan poin yang ketiga. Kenapa susah beramal soleh? Apa poin ketiga ini? Karena dosa dan maksiat. Maksiat menghalangi taat. Dosa menjadi penghalang untuk beramal soleh. Kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan membuat kita berat dan malas untuk melakukan banyak kebaikan. Inilah materi kita di pagi hari ini. Kenapa susah beramal soleh? Karena dosa dan maksiat. Sebab maksiat menghalangi kita untuk melakukan ketaatan, ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah sebab-sebab lainnya akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi temanya tetap kenapa susah beramal soleh, ya. Judulnya nanti kita akan kabarkan melalui poster yang dibagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita masuki sesi tanya jawab. Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya. Bagaimana sikap kita sebagai suami bila mendapati istri kita bertengkar, berselisih pendapat dengan ibu kita? Ini mah curhat, laporan. Apabila yang menjadi demikian kesalahan dari ibu kita. Taib, barakallahu fiik. Wajib kita menasihati istri kita. Bagaimanapun tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi melihat adab. Kalau kita melihat orang lain, bukan ibu kita, bukan guru kita, bukan sesepuh kita, orang lain yang kita tidak kenal melakukan dosa dan kesalahan. Apakah kita celak, kita marahi? Tidak. Kita menasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak menurut, ya sudah, biarkan, tanggung jawab dia. Jadi ada adab dalam menegur, menasihati, mengoreksi, beramar ma'ruf nahi munkar. Murrun nasa bil ma'ruf bil ma'ruf wanhauhum anil munkar bi ghairi munkar. Perintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan larang orang lain dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Nah, apalagi ini ibu kita. Kalau berbeda pendapat, bertengkar tentang suatu masalah, yang salah ibu kita. Maklumi. Kalau umpamanya ibu kita karakternya, ada karakter baik laki atau perempuan yang bila salah diberitahu suka marah. Kita tahu karakternya. Sebaik apapun kita menegurnya,
biarkan dulu. Karena menegurnya menimbulkan madarat yang lebih besar tanpa merubah keburukan orang yang melakukan kesalahan tadi. Kesalahannya tidak terubah, dengan ditegur menimbulkan masalah baru, biarkan. Jadi kalau beramar ma'ruf nahi munkar dilakukan berakibat melahirkan kemungkaran yang lebih besar, biarkan. Bukan karena setuju dengan kemungkaran itu, tapi dalam rangka mencegah lahirnya kemungkaran yang lebih besar. Pernah kan saya kemukakan ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid-muridnya berjalan bertemu dengan bangsa Tartar yang sedang mabuk. Mabuk itu kemungkaran. Kata muridnya Imam Ibnu Qayyim, ya Syekh, tidakkah kita cegah mereka dari mabuk-mabukan? Beliau menyatakan, biarkan. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Selama mereka mabuk, mereka berhenti dari kejahatan yang lebih besar. Kalau mereka tidak mabuk, mereka merampok, mencuri, memperkosa, membunuh. Mabuknya lebih baik. Kalau mabuknya dicegah, mereka sadar kejahatannya akan lebih besar, biarkan. Pernah juga saya cerita Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau melihat ada seorang pemuda, rokoknya jatuh dari sakunya. Dan pemuda itu tidak tahu. Pemuda ini bawa anak, sudah punya anak. Oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di berita diambil, diberikan, ini rokokmu. Murid-muridnya kaget, ya Syekh, bukankah rokok itu haram? Iya haram. Kenapa digasing? Kenapa nggak dijejak, dibuang? Kan orangnya nggak tahunya. Coba lihat. Beliau bertanya, kalau rokoknya dibuang, apakah orang itu akan berhenti dari merokok? Tidak. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Membeli lagi rokok lain. Tidak akan berhenti. Jadi tujuan utama dibuangnya rokok ini tidak menghentikan kebiasaan dia merokok, ya enggak? Dari mana dia beli uang lagi? Beli rokok. Dari mana uang yang dia belikan untuk rokok? Mungkin jatah nafkah untuk istri dan anaknya. Istri dan anaknya yang harusnya makan dengan daging, dengan yang bagus, dengan yang bergizi, karena terambil untuk beli rokok jadi berkurang, akhirnya dengan tempe dan tahu umpamanya, ya. Siapa yang jadi korban? Istri dan anak. Si pemuda ini tetap aja merokok. Jadi kalau umpamanya dibuang, diinjak, dibuang, lebih besar madaratnya. Tapi kalau diberikan lagi, madaratnya lebih kecil. Memang orang itu tetap merokok, tapi jatah nafkah istri dan anaknya akan utuh. Tidak akan terkurangi oleh anggaran untuk membeli rokok. Coba lihat betapa para ulama jauh memandang ke depan tentang efek dari amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukannya. Jadi kalau orang tua kita atau bahkan istri kita, atau bahkan suami kita atau sahabat kita, karakternya itu sudah kita ketahui, kalau dia salah ditegur suka ngambek, bukan nerima, suka marah, suka memusuhi, suka morang-maring, biarkan. Karena teguran kita tidak akan merubah karakter buruknya, bahkan menimbulkan masalah baru, ya enggak? Ini diantara adab-adab dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi nasihati istri itu untuk lebih menjaga adab, ya. Kalau ibu kita salah lalu ditegur kemudian bertengkar, pertama mungkin cara negurnya salah. Kedua mungkin momennya tidak tepat. Banyak orang sehingga tersinggung. Ketiga mungkin kondisi kejiwaan si ibu sedang labil, sedang ada masalah. Pas ditegur dia ngaku salah tapi tersinggung, akhirnya marah, akhirnya bertengkar, ya. Cari momen yang pas. Kalimat
dan cara yang tepat untuk mengoreksi kesalahan sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Wallahu a'lam. Semoga istrinya ada di sini atau mendengar di radio atau TV. Bila imam bacaannya tidak benar, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, makmum harus mengurang sholatnya apa tidak? Tergantung. Kalau yang dibaca salah itu Al-Fatihah yang berakibat kesalahannya itu merubah arti, merubah makna, ya ulang. Cari masjid lain. Kalau kita tahu si imam itu salah bacaan Fatihah, jangan. Kalau bisa musyawarahkan dengan DKM sesepuh. Kita pilih imam yang benar bacaannya gitu. Kalau bisa ya ganti. Kalau nggak bisa diganti, hasil musyawarah menyatakan imam yang salah itu adalah terbaik bacaan. Kebayang yang lainnya. Nggak bisa diganti, cari masjid lain. Atau umpamanya banyak yang lebih bagus tapi dia ini kesepuhan, nggak ada yang berani. Nggak bisa diganti tetap aja maju dia. Hasil musyawarah besok imam si fulan ya, abah jangan maju lagi, tetap aja maju. Ada yang begitu? Ada, pikas sebelen si abah tuh. Udah cari masjid lain. Kalau nanti protes ada masjid dekat gitu, kenapa ke sana? Bacaannya abah salah gitu. Al-Fatihah itu rukun. Salah baca berakibat salah arti, nggak sah. Ya, gitu aja. Tapi kalau tidak sampai merubah makna, merubah arti dan tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah, maka boleh dan tetap sah, tapi tidak afdal, tetap alternatif mencari masjid lain yang lebih bagus bacaannya. Bila imam kunut subuh, apakah makmum ikut mengangkat tangan ketika imam baca kunut? Ikut. Angkat tangan, mengaminkan, aminkan. Bukankah itu bid'ah? Kata yang membid'ahkan ya bid'ah. Kata Imam Ahmad itu bid'ah. Kalau saya jadi imam kunut subuh, saya terjerumus ke dalam bid'ah. Karena saya meyakini itu kebid'ahan. Tapi si imam meyakini kunut subuh apa? Sunnah. Sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Ilmu tentang bid'ahnya kunut subuh nggak sampai kepada dia. Sampai kepada kita. Jadi dia meyakini sunnah. Lalu kunut subuh. Dia meyakini sedang mengamalkan sunnah. Berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka ikuti apa yang dikatakan imam, dilakukan imam walaupun kita berbeda pendapat dengan dia, bahkan walaupun kita berkeyakinan itu bid'ah. Tapi sebagai makmum diperintahkan untuk apa? Untuk ikut gerakan imam. Dalilnya pertama ini, kedua ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalil yang paling kuat bahwa imam harus diikuti walaupun menurut kita itu salah dan keliru adalah ketika masbuk. Kita masuk rakaat kedua. Ketika kita masih di rakaat pertama, ruku, sujud, duduk. Imam kan rakaat kedua, imam ngapain? Tahiyat awal kan? Padahal kita rakaat pertama harusnya kita wajib berdiri. Tapi kenapa kita harus duduk? Padahal bagi kita itu masih rakaat pertama harusnya wajib berdiri lagi. Tapi kenapa kita duduk? Karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Duduklah kita untuk tahiyat awal. Setelah ikut tahiyat awal kita berdiri. Lalu imam rakaat ketiga. Setelah sujud rakaat ketiga, imam berdiri ke rakaat keempat. Ya enggak? Kita masih rakaat kedua, ya enggak? Harusnya kita ngapain? Tahiyat awal harusnya. Wajib tahiyat awal. Tapi kenapa kita berdiri?
Karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamul yutam. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, ketika menerangkan hadis itu beliau menyatakan hadis ini berlaku untuk imam dan makmum yang berbeda pendapat dalam gerakan sholat. Kalau umpamanya makmum berpendapat mau sujud itu 2 lutut dulu, tapi imam berpendapat 2 tangan dulu, si makmum harus ikut 2 tangan dulu. Kalau makmum itu berpendapat ada duduk istirahat dari rakaat pertama ke kedua ya. Setelah sujud, sebelum bangkit ke rakaat kedua, duduk istirahat dulu. Kalau imam berpendapat, ya. Makmum berpendapat tidak ada. Suka langsung. Maka ketika bermakmum kepada imam yang demikian, ikutlah. Walaupun dia berpendapat itu bid'ah umpamanya. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Tahu nggak Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi? Apa perkataan beliau kepada orang yang sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu? Sedekap. Kata beliau, ini adalah bid'ahnya orang-orang Hijaz. Orang-orang Najd. Bid'ah dhalalah. Kata beliau dalam Sifat Salat Nabi. Sami Allahu liman hamidah, kata beliau ke bawah. Kalau ke sini bid'ah dhalalah. Ketika beliau salat di Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz sami Allahu liman hamidah ke sini. Beliau ikut sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd ke sini. Padahal kata beliau bid'ah. Ini ijtihad beliau berdasarkan hadis tadi. Dan inilah ijtihad para ulama. Syekh Al-Bassam mengutip juga perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Tawdihul Ahkam tadi, bahwa apabila makmum berpendapat berbeda dengan imam, ikuti gerakan imam. Termasuk kunut subuh. Ya, walaupun menurut kita bidah, imam ini kunut, ikutlah kunut. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin salat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, dosa atas imam, pahala bagi kalian. Pahala ketaatan. Jadi penjelasan para ulama, para masyayikh, baik dalam kitab-kitab tulisan mereka ataupun dalam kaset-kaset ceramah mereka, apabila imam kunut dalam salat subuh, ya kita juga ikut kunut. Bagaimana kalau ada ustadz yang berijtihad? Enggak. Kalau bid'ah dhalalah itu finar, enggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, kepada Khaliq, kepada Allah. Jadi kalau kita meyakini ini bid'ah dan itu maksiat, ya jangan taati. Kita pertanyaannya, ulama-ulama yang tadi menyuruh kunut tahu hadis ini? Tahu, lebih tahu. Tidak hanya tahu hadisnya, matanya, tapi dengan sanadnya. Tapi kenapa tidak begitu? Karena pemahaman dan penerapannya tidak demikian. Dalam masalah fikih, ikutilah ijtihadnya para ulama mujtahid. Ustadz jangan ijtihad. Ustadz harus tahu diri dia bukan mujtahid, jangan ijtihad. Akibatnya hasil ijtihadnya bertolak belakang dengan ijtihadnya para ulama. Kalau kita dihadapkan pada 2 pendapat, ini ijtihad para ulama, ini ijtihad ustadz, mana yang kita ikuti? Ijtihad ulama, ya. Dengan tetap menghormati, menghargai, memuliakan ustadz yang kita tidak ambil pendapatnya, ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau saya jadi imam salat subuh, kadang saya suka jadi imam salat subuh, saya tidak kunut. Tapi kalau saya sholat di masjid lain dan imamnya kunut, saya ikut kunut, ya. Apakah boleh istighfar diniatkan untuk dunia? Contohnya agar diluaskan rezeki, agar dapat momongan. Taib, barakallahu fiik. Fungsi istighfar banyak.
yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik fungsi akhirat termasuk fungsi dunia. Boleh meniatkan istighfar untuk semua fungsi yang diterangkan dalam Quran dan hadis tadi. Fungsi istighfar untuk akhirat, diampuni dosa, diberi pahala, turunnya rahmat, hidayah, kasih sayang, ridho Allah. Fungsi dunia, istighfar bisa mengundang turunnya rizki, bisa menyebabkan punya anak, bisa mengundang hujan. Ini Al-Quran surah Nuh. Allah menyatakan, berkata Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kamu istighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit dan menjadi berkah bagi kamu. Terus Allah juga akan melimpahkan harta dan anak-anak yang banyak tuh. Ini efek dari istighfar. Ini dunia apa akhirat? Dunia. Dan Allah menjelaskan. Dan Nabi SAW pun menyatakan, man lazimal istighfar. Siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan limpahkan rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran menerangkan, hadis menerangkan. Ini memberi motivasi kepada kita, ya. Berarti boleh nggak kita ingin dunia dengan istighfar ini? Boleh. Tidaklah Allah dan Rasulnya mengiming-imingi kita dengan iming-iming dunia agar beristighfar, kalau itu terlarang. Oh, nggak boleh istighfar untuk dunia. Kenapa Allah mengiming-imingi itu? Kenapa Nabi SAW ngabibita sahanu istighfar rizkinya lancar? Allah menyatakan siapa yang istighfar, Allah limpahkan harta dan anak-anak yang banyak. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh orang ini menyatakan, di lembur saya, di kampung saya sekarang di mana-mana paceklik, hujan sudah lama nggak turun, tanam-tanaman banyak yang mati, binatang kelaparan banyak yang mati karena makanan binatang apa? Tanam-tanaman. Bagaimana solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Datang lagi, saya miskin terus. Tapi tidak dikatakan bosan dengan kemiskinan. Saya miskin sudah berupaya, tisuk-suk, tidungdung, ya, suku di jen hulu, hulu di jen suku, tisuk jedur, nepikeun ka sore jeder, banting tulang peras keringat untuk mencari harta, tetap we miskin. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Datang orang, ini tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Aku sudah lama nikah tapi enggak punya anak juga. Gimana solusinya? Perbanyak istighfar. 3 kasus berbeda, 3 keluhan berbeda, solusinya 1. Istighfar. Muridnya bertanya, wahai Tuan Guru, ini orang bertanya tentang paceklik disuruh istighfar, miskin disuruh istighfar, nggak punya anak disuruh istighfar. Kenapa? Bukan kata saya, itu kata Allah. Lalu beliau membacakan surah Nuh tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin. Itu jaminan Allah Azza wa Jalla. 3 orang ini lalu melaksanakan istighfar dengan tujuan apa? Keluar dari kesulitan, agar dapat harta, agar dapat anak, agar turun hujan, ya.
Jadi selama iming-iming dunia tadi diterangkan oleh Quran dan hadis, boleh kita selipkan niat itu, tapi bukan satu-satunya. Niat yang lebih utama meraih ampunan Allah, pahala dari Allah, cinta kasih sayang Allah, rahmat Allah, ridha Allah itu jauh lebih utama karena itu sampai ke akhirat. Adapun tujuan dunia itu sifatnya hanya sementara, tapi boleh ya. Sekali lagi selama itu diterangkan oleh Quran ataupun hadis. Apakah terjebaknya kita dengan jebakan setan berupa melakukan hal mubah, meninggalkan sunnah, dan melakukan hal yang kurang utama dari yang utama, itu termasuk kecil yang perlu ditobati. Melakukan hal mubah, meninggalkan sunnah, melakukan yang mafdul, meninggalkan yang afdal. Barakallahu fiik. Melakukan hal mubah tidak dosa, namanya juga mubah. Apa arti mubah? Boleh. Kalau dilakukan dosa tidak? Tidak. Ditinggalkan dosa tidak? Tidak. Itu mubah. Dilakukan tidak dosa, tidak berpahala. Ditinggalkan tidak dosa, tidak pahala. Makanya orang yang melakukan perkara mubah bukan berarti terjebak godaan setan. Contohnya apa yang mubah? Keseharian kita, makan, minum, tidur gitu ya. Ngobrol asal obrolannya tidak berupa yang maksiat, itu semua mubah. Itu bukan jebakan setan. Demikian juga tarkul afdal wal akhdul mafdul, mengambil yang mafdul, meninggalkan yang afdal tidak dosa, kadang berpahala. Ini afdal, ini mafdul. Mafdul itu kurang utama. Kalau afdal lebih utama. Secara umum kita lebih baik melakukan yang afdal, meninggalkan yang mafdul. Seperti contoh, minum, makan, afdalnya sambil duduk. Tapi dalam kondisi tertentu sambil berdiri atau sambil jalan boleh. Tapi ini mafdul, kurang utama. Tapi tidak dosa. Karena Nabi dan para sahabat juga melakukan itu. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kunna fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam namshi wa nahnu na'kul wa nashrab. Kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar, kami berjalan sambil makan dan minum. Menunjukkan kebolehan, tapi mafdul. Ada hadis yang menyatakan la tashrab qaiman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Sampai dikatakan siapa yang minum sambil berdiri hendaklah dimuntahkan lagi. Hadis-hadis itu menunjukkan afdoliyahnya minum makan sambil duduk. Tapi adanya hadis yang menyatakan Nabi dan para sahabat minum, makan sambil berdiri, bahkan sambil berjalan, menunjukkan kebolehan. Tapi mafdul. Dua-duanya tidak dosa. Kadang mengambil yang mafdul karena uzur lebih utama. Seperti Rasul SAW sedang sholat. Beliau menyatakan, aku ingin memanjangkan sholatku. Maksudnya melamakan sholat. Tiba-tiba terdengar tangisan anak di tengah sholat. Aku percepat sholatku. Karena aku tidak mau tangisan anak itu mengganggu ibunya, mengganggu yang lain. Kata para ulama, memanjangkan sholat afdol. Memendekkannya mafdul. Mafdul itu boleh, tapi lebih utama panjang. Tapi kalau ada uzur, yang mafdul menjadi afdal, yang afdal menjadi mafdul. Kalau umpah kita ini mau lagi enak, mau panjang, suratnya akan yang dibaca panjang. Setelah waladhdallin amin, mau surat Al-Baqarah satu surat. Enak. Tiba-tiba baru wabil akhirati hum yuqinun, baru dah kocek.
Kawirkan semua. Sudah wabil akhirati hum yuqin ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Enggak jadi panjang. Mengambil yang pendek. Maka yang mafdul menjadi afdal. Karena ada uzur. Kalau dipanjangkan terus padahal paciwuh. Tinggorowok barudak anu lompatan, anu jejeritan, terus panjang barijeng teu enak laguna deh. Kesiksa enggak? Ya, kawir. Maka walaupun panjang yang hukum asalnya afdol berubah menjadi mafdul karena ada uzur. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir. Nanti ini bonus. Jangan ada lagi yang bertanya. Apa bro? Apa bro menggugat harta ayah kandung? Kumaha itu? Apabila ILA-nya itu I dengan L-nya itu agak nyambung kayak R gitu. Terus apa bro? Apabila menggugat harta ayah kandung dari ibu tiri. Karena ibu tiri udah nikah lagi, apa termasuk dosa? Karena sebelum meninggal ada wasiat, harta yang ada adalah harta anak-anak yang berlima. Waktu ngasih wasiat itu ada saksi dari keluarga ibu tiri. Kalau ayah punya istri yang pertamanya meninggal, punya anak 5. Anak yang 5 masih ada. Lalu nikah lagi. Punya ibu tiri. Lalu ayahnya ini meninggal. Maka gak boleh ada wasiat dari ayah ke anak-anak. Kalau ada wasiat gak boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena ahli waris. La wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tapi si anak dapat warisan. Harta peninggalan ayah jadi warisan. 1/8 untuk istrinya yang baru. Untuk ibu tiri itu. Sisanya 7/8 untuk anaknya yang berlima. Dengan perbandingan 2:1 antara anak laki dan perempuan. Ya, umpamanya anak laki-lakinya 3. Anak wanitanya 2. Nah, anak laki-laki yang 3 itu kali 2 aja dianggap 6 bagian. Anak wanita 2 bagian. Jadi 8 bagian. Jadi yang 7/8 bagi 8 bagian. Setiap anak laki-laki dapat 2 bagian. Setiap anak wanita dapat 1 bagian. 1/8 punya ibu tiri. Harus begitu. Ibu tiri dapat hak waris dari suaminya. 1/8 tidak boleh lebih. Sisanya 7/8 untuk anak-anaknya yang berlima. Mana yang lebih besar bagian ibu tiri atau anak-anak? Anak-anak yang berlima ya, karena 7/8. Ibunya hanya 1/8 ibu tirinya. Kalau ibu tiri menghak semua harta peninggalan suaminya, nggak boleh, haram bagi dia. Anaknya berhak menuntut, iya tuntut. Ibu cuma 1/8 loh. 7/8 sini untuk kami. Nanti kami sedang bagi-bagi gitu ya. Nah, jadi kalau ada wasiat dari ayah, nanti kalau saya mati kasih ke 5 anak saya. Nggak berlaku wasiat itu. Tapi harus dibagi berdasarkan aturan waris ya. Anak-anak yang berlima dapat 7/8 bagian dan 1/8-nya untuk ibu tirinya. Bolehkah kita sholat membayangkan surga dan neraka? Ketika sholat ya. Taib, barakallahu fiq. Ini yang terakhir. Kemarin hari Kamis di Bandung, di Masjid Al-Ukhuwah, kita membahas kiat meraih kekhusyuan. Salah satu kiatnya membayangkan situasi akhirat.
Seorang ulama ditanya, bagaimana rahasiamu ketika sholat sampai setiap sholat menangis, khusyuk. Lalu dia bilang, ya, ketika saya sholat, yang ada di benak saya, di depan saya ada Ka'bah, di kanan saya ada surga, di kiri saya ada neraka, di bawah saya ada syirat, ada jembatan. Dan malakul maut tidak pernah lepas memandang saya untuk siap mencabut saya kapanpun ketika Allah merintahkan. Maka dengan cara itu pasti hati akan bergetar. Dengan tetap fokus menghayati bacaan yang kita baca dalam sholat, bersamaan dengan itu tetap dengan membayangkan di depan ada Ka'bah, kanan surga, kiri neraka, di bawah ada syirat, dan malakul maut tetap mengawasi untuk mencabut nyawa kita. Itu anjuran para ulama. Itu kiat meraih kehusuan yang menunjukkan dibolehkan. Ya, cukup ya, sampai di sini waktunya udah lewat. Mohon maaf 20 menit lewat dari waktu yang ditetapkan. Insyaallah kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.